saya disuruh buat konten sama dia. Durasinya kurang lebih 30 menit, dikasih upah juga 500.000. Dua tersangka ini menerima tawaran dari laman Facebooknya. Satu tersangka dijanjikan 15 juta, tersangka yang lain dijanjikan 8 juta. Dan ternyata banyak dijual di salah satu aplikasi atau media sosial. Dan seperti ini saudara, aplikasi ini baru saja saya install. Kemudian saya ditawarkan sebuah video dengan harga paket Saudara, miris demi rupiah, seorang ibu rumah tangga di wilayah Tangerang dan juga Bekasi tega membuat konten asusila kepada anak kandungnya sendiri hingga viral di media sosial. Para pelaku diiming-imingi sejumlah uang oleh seseorang yang dikenal dari media sosial. Lalu, bagaimana bisa? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak menjadi sasaran berikutnya. Polda Metro Jaya menetapkan 2 ibu di Tangerang Selatan dan Bekasi sebagai tersangka tindak asusila terhadap anaknya yang masih di bawah umur. Video perbuatan asusila tersebut viral di media sosial. Salah seorang tersangka berinisial R asal Tangerang Selatan melibatkan sang anak dalam pembuatan konten asusila pada Juli 2023 lalu. Sementara AK, tersangka asal Bekasi, juga menjadikan anaknya yang berusia 10 tahun sebagai objek konten asusila pada Desember 2023 lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari menegaskan, kedua tersangka dibujuk oleh seseorang yang dikenal di media sosial Facebook untuk membuat konten porno. Modusnya hampir sama, motifnya hampir sama, ini sudah ditahan semua pelakunya ya. Pelakunya sudah ditahan. Semua berawal dari adanya patroli siber. Ada informasi di medsos seperti itu, langsung ditindaklanjuti. Pelakunya sudah tertangkap, sudah ditahan, dan saat ini sedang dilakukan terus pendalaman terhadap tersangka ya. Kedua tersangka termakan iming-iming uang dari pemegang akun Facebook Ica Syakila. Mereka ditawari uang jutaan rupiah untuk membuat konten porno. Dua tersangka ini menerima tawaran dari laman Facebooknya. Itu mereka lihat ada tawaran dijanjikan uang. Satu tersangka dijanjikan 15 juta, tersangka yang lain dijanjikan 8 juta dari sebuah akun Facebook namanya Ica Syakila. Akun Ica Syakila mengarahkan kedua tersangka untuk membuat konten pornografi, mulai dari foto hingga video bersama suami atau anak. Bertanya syaratnya apa kalau mendapat uang. Nah, diminta sama akun Facebook Ica Syakila ini untuk mengirimkan foto pribadi tanpa busana. Ada yang disuruh dengan suaminya, ada yang menyatakan suaminya tidak ada dengan anaknya, ya udah dengan anak kamu. Akhirnya mau. Polisi menelusuri akun Facebook Ica Syakila dalam penyelidikan. Akun tersebut awalnya milik seorang berinisial S yang sudah ditutup sejak 2021. Polisi menduga akun Ica Syakila milik S dibuka seseorang dan dimanfaatkan untuk mendapatkan konten asusila. Pemilik akun Facebook Ica Syakila sudah ditemukan, ya, namanya Saudari S. Berdasarkan keterangan Saudari S, akun Facebook Ica Syakila itu sudah ditutup tahun 2021. Polisi menuturkan, S pemilik awal akun Facebook Ica Syakila juga pernah menjadi korban pemburu konten asusila. Merasa risih, S kemudian menolak dan menutup akun Facebooknya. Saudari S juga pernah menerima tawaran untuk mengirimkan foto tanpa busana dari sebuah akun Facebook namanya Vina Alvina, username-nya M. Nah, ini masih dikejar lagi oleh tim gabungan ya, Subdit Jatandra dan Subdit Siber. R dan AK diduga menjadi korban para pemburu konten porno yang mencari mangsa di media sosial. Untuk menggali lebih jauh latar belakang mereka, kami mendatangi rumah R. Kami berjumpa dengan salah seorang keluarga R.
yang menuturkan jika R adalah korban pemerasan yang dilakukan akun Ica Syakila. Keluarga menuturkan, R awalnya mendapati pesan singkat dari akun Ica Syakila di Facebook. Isinya tawaran pekerjaan. R awalnya disuruh membuat foto vulgar dengan bayaran. Namun akhirnya, foto tersebut dijadikan ancaman agar R membuat konten asusila dengan anaknya. Akun Ica Syakila mengancam akan menyebar foto vulgar R jika R tak menuruti kemauannya. Awalnya disuruh foto-foto biasa pakai baju normal ya kan, terus suruh foto lagi pakai tank top, terus disuruh foto lagi bugil katanya biar cepet masuk kerja gitu. Nah, habis itu malah buat ancaman tuh foto bugilnya. Tersangka R merekam konten asusila bersama anaknya seorang diri. Perbuatannya tidak diketahui suami atau keluarga lain. Sendiri yang merekam, HP-nya dia taruh, dia senderin gitu ke tembok atau ke bantal gitu. Jadi nggak ada yang lain, aja sendiri. R dan suami adalah keluarga tidak mampu. Sang suami bekerja sebagai pengamen untuk menghidupi anak istri. Suaminya ya kerjanya ngamen ya kan, ya paling pagi ada di rumah, ntar dia habis johor udah berangkat pulang ntar malam bisa jam 11, bisa lebih dari jam 11. Kini, suami R dan anaknya tinggal di rumah aman milik Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Tangerang Selatan. Sebetulnya kenapa kita tempatkan di rumah aman, satu alasan dengan kondisi rumah tempat tinggal korban ini yang kita anggap kurang kondusif atau buat si korban sendiri balik ke rumah. Dan ini dengan kondisi ini kita harus melakukan rehabilitasi juga terhadap korban dan keluarganya. Pelayanan psikologi juga kita berikan terhadap anaknya juga di sini dalam pengawasan psikolog kita juga. Dari Tangerang Selatan, kami menuju kediaman AK di Bekasi, Jawa Barat. Di sini, kami diarahkan warga ke rumah ketua RT. Bu, saya mau nanya dong, kalau untuk rumah yang kasus video kemarin viral yang mana ya, Bu, ya rumahnya? Kan ada rumah yang madep sini ya, sampingnya. Melihat kondisi rumahnya, AK berasal dari keluarga tak mampu. Warga menuturkan, AK berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sementara suaminya bekerja sebagai penjual bubur. Lantas, bagaimana para pemburu konten asusila mencari para korbannya di media sosial? Biasanya saya cari di Facebook sama Twitter karena sosial media itu yang paling sering digunakan sama Pengungkapan dua kasus konten asusila ibu terhadap anak kandungnya yang berusia di bawah umur di Tangerang dan Bekasi menunjukkan adanya sindikat pemburu konten asusila yang berseliweran di media sosial mencari mangsa. Konten-konten pornografi ini termasuk yang melibatkan anak di bawah umur. Lantas, mereka jual di media sosial. Beberapa waktu lalu, Polres Dumai menangkap pelaku penyebaran video asusila orang tua terhadap anak. JP alias Jack ditetapkan sebagai tersangka penjual konten pornografi di Facebook dan Telegram. Jadi saudara, terkait kasus viralnya konten asusila yang dilakukan oleh ibu di Tangerang dan juga Bekasi kepada kedua anak kandungnya, dan saya pun mencoba mencari tahu sebenarnya bagaimana cara mendapatkan video atau konten-konten asusila ataupun juga konten pornografi yang ada di media sosial yang tentu diperjualkan oleh para pelaku demi mendapatkan cuan di media sosial yang ditawarkan ke orang-orang seperti itu. Nah, saya sudah mencoba, saudara, mencari tahu sebelumnya, dan ternyata banyak dijual di salah satu aplikasi atau media sosial. Dan seperti ini saudara, aplikasi ini baru saja saya install seperti itu, dan kemudian saya ditawarkan oleh seseorang sebuah video dengan harga paket mulai dari paket 1 ada 10 video, paket 2 ada 15 video dengan harga senilai 400 sampai 450 ribu rupiah seperti ini. Penelusuran di media sosial membawa kami pada NN.
seorang korban yang pernah terjerat transaksi dengan pemburu konten pornografi di media sosial. Kurang lebih di tahun lalu di 2023 sekitar jam 10-an malam lah, saya lagi main sosial media biasa, terus tiba-tiba ada pesan masuk, ya kita kenalan, chat-chatan gitu di salah satu sosial media. Habis itu udah kenalan, saya disuruh buat konten sama dia, dan saya dijanjikan buat konten itu durasinya kurang lebih 30 menit, dikasih upah juga 500.000. Saya tanya dong, konten apa? Dia bilang suruh saya buat konten tanpa busana. NN menuruti kemauan dari pemesan konten. Namun, ia hanya dibayar 150.000 dari 500.000 yang dijanjikan. Untuk mendapatkan sisa bayaran, plus bayaran tambahan, NN diminta untuk membuat konten porno berikutnya. Apa yang dia janjiin dengan upah dia kasih 500.000, tapi dia cuma kasih 150.000 doang ke saya. Dia bilang akan bayar full, tapi saya buat video satu lagi. NN menceritakan, pelaku meminta konten asusila berikutnya harus melibatkan orang lain, yakni sang anak. Nggak sendiri, dia maunya saya video lagi sama anak laki-laki saya, tapi kan nggak mungkin ya mas ya, karena kan gimana sih anak kandung. NN mendapat ancaman, jika ia menolak, pelaku akan menyebarkan konten yang telah dibuatnya ke media sosial. Dia ancam saya untuk buat video lagi sama anak saya, itu kesebar kalau udah di Facebook gitu kan, kesebarnya cepet ya mas ya, takut sih. NN akhirnya memberanikan diri untuk menolak dan menutup akun media sosialnya. Saya sekarang mengurangi di Facebook itu sih mas, di akun Facebook, atau enggak saya sekarang ya saya punya Facebook baru lagi dengan maksud ya supaya si pelakunya ini nggak bisa nyari saya lagi. Media sosial seperti Facebook, Telegram, dan sejenisnya kerap dimanfaatkan sindikat untuk menemukan calon korban. Melalui penelusuran di media sosial, kami pun bertemu dengan RB, penjual konten pornografi di media sosial. Melalui media sosial, RB mencari korban pembuat konten pornografi. RB mengaku awalnya mengiming-imingi uang hingga pekerjaan agar calon korban mengirimkan foto tanpa busana. Biasanya saya cari di Facebook sama Twitter karena sosial media itu yang paling sering digunakan sama target saya. Biasanya mereka juga orang-orang dari kampungan atau pedesaan yang mungkin nggak tamat sekolah, nggak kerja, jadi saya gampang untuk tembus. Biasanya saya ajak follow atau jadi ajak teman di sosial media. Beberapa hari kemudian saya baru coba tawarkan uang atau bahkan pekerjaan, tapi dengan syarat mereka mau ngirim foto mereka tanpa busana. RB mempelajari calon korban melalui media sosialnya. Ia menargetkan orang-orang yang kesulitan ekonomi dan gampang diperdaya. Setelah menentukan target, ia langsung mengajak calon korban berkenalan sebelum menawarkan uang dan pekerjaan. Saya pelajari dari sosial media mereka, postingan-postingan foto mereka, lalu apa yang mereka suka, saya pelajari, lalu ya itu saya coba ajak kenalan dan kasih uang sih mas. Usai korban mengirimkan foto tanpa busana, RB kembali meminta korban membuat video porno. Jika korban menolak, RB mengancam akan menyebarkan foto korban kepada teman dan keluarga. Saya ancam, jadi sebelum mereka tolak, saya sudah coba follow teman-teman atau bahkan keluarga mereka yang aktif di Facebook dan Twitter mereka. Lalu saya screenshot juga percakapan kita. Jadi kalau saya minta video dari mereka dan mereka nolak, ya saya ancam aja akan menyebarkan ke orang-orang tersebut. Dan setelah mereka
kirim videonya baru saya blokir. RB meminta korbannya untuk membuat video pornografi bersama pasangan, bahkan anak kandung. Macam-macam sih mas, tapi paling banyak itu pasangan suami istri, bahkan teman, keluarga, atau ibu dan anak juga. RB telah menjalankan aksinya sejak tahun 2020 bersama 4 orang temannya. Ia mengaku telah menjual 4 konten asusila melibatkan ibu dan anak. Berbagai konten porno tersebut dijual dalam bentuk paket video dengan harga ratusan ribu rupiah. Kalau sekarang sih paling saya jual 300 sampai 450 ribu, dan isinya ada belasan sampai 15 video. Bagai fenomena gunung es, masih banyak korban saat ini yang belum tersentuh. Korban merasa malu dan kasus ini bisa mengganggu keluarga mereka. Kita nggak tahu ada berapa orang lain lagi di luar sana yang ternyata melakukan hal ini. Bisa jadi mereka tidak melaporkan atau tidak mengaku karena hal ini sangat memalukan. Dan ini sangat mengganggu privasi keluarga mereka. Anak yang seharusnya dilindungi kini menjadi korban atas perilaku orang tua. Kalau kita lihat trennya sekarang, orang tua baik ayah maupun ibu itu dalam banyak kasus justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anaknya sendiri. Miris, anak yang seharusnya mendapat perlindungan dan pendidikan yang layak justru dijadikan objek asusila demi rupiah oleh orang tuanya. Kriminolog menilai, orang tua yang tega menjadikan anak sebagai komoditas seksual memiliki kelainan pola pikir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam otaknya. Kenapa dia sampai setega itu terhadap anaknya? Padahal seorang ibu itu adalah orang yang ada di garda terdepan ketika anaknya mengalami ketidaknyamanan. Anak yang telah menjadi korban asusila terancam dirundung dan dijauhi lingkungan. Masa depan anak harus diselamatkan. Si anak ini pastinya karena sudah terekspos, dia akan dijauhi teman atau dia akan dibully karena wajahnya, identitas orang tua, identitas keluarga itu sudah ada. Sehingga seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang harusnya dilakukan penyelamatan adalah kepada anak. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak. Anak yang menjadi korban asusila orang tua tidak mudah dipulihkan kejiwaannya. KPAI memandangnya ini sebuah lampu merah ya. Tidak gampang loh memulihkan kejiwaan mental korban yang sudah menjadi korban pelecehan seksual oleh ibunya sendiri yang selama ini dianggap sebagai sosok pelindung keluarga dan juga anak-anak. Menurut data KPAI, dari 262 kasus kekerasan pada anak sepanjang 2023, kekerasan seksual menempati urutan pertama dengan 177 kasus. KPAI menilai harus ada pemberatan kepada pelaku yang merupakan orang terdekat anak. Hal tersebut telah diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelakunya adalah orang tua sendiri, maka si ibu itu layak mendapat hukuman tambahan sepertiga dari hukuman biasa. Itu sesuai dengan pasal 82 ayat 3 Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang perubahan ketiga Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia. UPTD PPA Tangerang Selatan menyayangkan orang tua yang tidak mampu memilah pertemanan di media sosial yang mengakibatkan anaknya jadi komoditas seksual. Memang pada dasarnya yang kita lihat adalah faktor ekonomi ya, khususnya Facebook ya, yang menawarkan pekerjaan. Nah itu karena dia pengetahuannya tidak ini dan sebagainya kan, akhirnya dia tidak bisa men-sharing mana yang benar, mana yang salah. Rendahnya pengetahuan dan kewaspadaan di media sosial membuat orang tua terjerumus dalam jerat sindikat konten pornografi. Hati-hati main sosmed, main HP gitu, jangan sampai
tergiur gitu, tergiur atau orang dikasih ini dijanjin itu, jangan sampai tergiur walaupun kita sesusah-susahnya kita gitu. Saudara, sudah sepatutnya anak mendapat perlindungan yang layak dari orang tua. Namun karena faktor ekonomi, orang tua terkadang tak sadar menjadikan anak sebagai komoditi mencari rupiah. Terbujuk rayu pelaku, anak pun menjadi korban. Selain otoritas terkait, sejumlah pihak bertanggung jawab atas hidup seorang anak. Saya, Brian Jabli. Sampai jumpa.